Apakah saya percaya pada mukjizat? Kapan terakhir kali saya mengalaminya? Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Thomas, yang sebelumnya begitu bersemangat mengajak para rasul lain untuk mati bersama Yesus, kini tidak dapat mempercayai bahwa Yesus telah bangkit. Ia berkata, "Kecuali aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam luka itu, aku tidak akan percaya." Apa yang terjadi dengan imannya? Ia tidak percaya bahwa Yesus masih bisa melakukan mukjizat. Banyak dari kita pergi ke gereja setiap hari Minggu, yang berarti kita percaya kepada alat yang kita sembah. Tapi, berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh mengalami mukjizat? Bagaimana mungkin Tuhan dapat berkarya dalam hidup kita jika kita tidak sungguh-sungguh menjalani iman kita? Namun, mukjizat terjadi di mana-mana dan dalam berbagai bentuk, kecil, sedang, besar, bahkan ekstra besar. Kita tidak mengalaminya karena mungkin kita kurang beriman. Dan kita berpikir itu bisa terjadi pada orang lain, tapi bukan pada kita. Padahal, kita semua memiliki hak istimewa untuk mengalami mukjizat. Jangan cari luka terbuka di sisi Yesus. Sebaliknya, bukalah hatimu dan biarkan Yesus masuk ke dalamnya. Begitu banyak orang bersaksi, kami telah melihat Tuhan. Dalam zaman kita sekarang, itu berarti kami telah mengalami Tuhan. Dan mereka yang mengatakan itu benar-benar telah mengalami karya Tuhan dengan kuat dan nyata. Mungkinkah Thomas begitu kecewa atas kematian Yesus hingga ia mengisolasi diri? Dan karenanya ia tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Para murid berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Terdengar seperti kalimat sederhana, tapi sebenarnya mengandung makna yang dalam. Baik bagi para murid saat itu maupun bagi kita sekarang. Itu bukan sekadar laporan berita, melainkan kesaksian bahwa mereka benar-benar melihat Yesus hidup kembali. Dengan demikian, pernyataan itu tidak hanya menguatkan kebangkitan, tetapi juga seluruh ajaran Yesus. Ada jarak 2000 tahun antara zaman Yesus dan zaman kita. Namun, orang masih percaya kepada mukjizat karena kekuatan Injil. Dan Yesus terus melakukan mukjizat bahkan hingga hari ini. Baik itu dalam bentuk penyediaan, perubahan hidup, atau tuntunan. Ia tetap bekerja. Setelah mengikuti CLP, saya takjub mendengar bagaimana saudara-saudari berbagi tentang doa-doa yang dijawab dalam pertemuan umum. Mereka menyebutnya mukjizat. Saya menyimpan cerita-cerita mereka dalam hati saya, dan ketika saya menyadari keterbatasan saya pun mulai berani meminta mukjizat. Meski tidak terlalu berharap Tuhan akan benar-benar menjawabnya. Mukjizat yang saya doakan jauh melampaui harapan. Karena ini tentang mimpi besar kami, membangun rumah kami. Saya harus meninggalkan pekerjaan demi benar-benar menjauh dari dosa dan godaan. Ketika saya meninggalkan pekerjaan itu, saya juga meninggalkan cita-cita saya membangun rumah. Salah satu hal pertama yang saya pelajari dari sesi awal CLP adalah, jika kamu membutuhkan sesuatu, dan jika yang kamu minta baik untukmu, berdoalah, dan dalam waktu Tuhan yang indah, itu akan dikabulkan.
Penjelasannya sangat sederhana. Jadi, kami pun berdoa dengan sederhana, menyerahkan impian kami ke tangan Tuhan. Percaya atau tidak, Tuhan mewujudkannya dalam waktu 3 tahun. Proses mendapatkan rumah itu benar-benar mukjizat. Karena saat itu, saya tidak punya pekerjaan. Kami hanya meminta rumah sederhana yang sesuai dengan anggaran kami. Tapi sang pembangun rumah malah terinspirasi menggunakan marmer dan desain mewah lainnya. Meski itu menyakitkan, karena dilakukan tanpa seizin kami, ia melakukannya semua secara gratis. Dan yang paling luar biasa, meskipun kami baru membayar sebagian, ia sudah mentransfer sertifikat properti atas nama kami, membantu kami mempercepat proses pinjaman. Bagaimana saya tahu itu adalah mukjizat? Karena hanya kepada Yesus saya membisikkan doa itu. Dan Yesus, sang tukang kayu, mewujudkannya dengan cara yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan atas mukjizat itu. Tapi juga, karena ada seorang saudara yang lebih dulu berbagi cerita luar biasa itulah yang mendorong saya. Maka, berbagi kesaksian adalah panggilan untuk menyebarkan kabar baik. Mereka yang takut akan kekurangan atau ketidakmampuan dapat kembali kepada iman yang diperbaharui dan keputusasaan berubah menjadi harapan. Ini adalah penginjilan bukan lewat pengajaran, tapi lewat kisah sederhana dari orang-orang yang telah berjumpa dengan Kristus. Tuhan mengajarkan kita untuk berani meminta ketaatan adalah langkah pertama menuju mukjizat. Semakin besar iman, semakin besar mukjizatnya. Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan kembali apa yang kita terima waktu, talenta, dan harta. Sekarang, tambahkan juga kesaksian kita. Ini adalah sabda bahagia bagi orang-orang percaya di masa depan yang percaya tanpa bukti fisik. Percayalah bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang mustahil. Namun, ingatlah untuk menjaga hati kita tetap murni. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih telah membuka mataku terhadap hak istimewa mengalami mukjizat yang selama ini tidak aku manfaatkan. Hari ini aku memilih untuk percaya bahwa jawaban atas doaku sedang dalam perjalanan. Engkaulah Tuhan yang berdaulat dan menguasai segalanya. Sekarang aku menyerahkan segala yang tidak bisa kucapai dan kudapatkan dengan kekuatanku sendiri. Aku menyerahkan semua aspirasiku kepadamu. Semoga semuanya berkenan di hadapan NMU.Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.